Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pelaku usaha Sobat Wahas, jumpa lagi dengan Wahas Official. Saya akan berbagi konten yang menarik untuk meningkatkan daya saing produk teman-teman pelaku usaha, yaitu tutorial permohonan pendaftaran merek. Wow! Permohonan pendaftaran merek ini dapat kita ajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau disingkat DJKI, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tutorial permohonan pendaftaran merek ini akan saya bagi beberapa konten atau beberapa tahap. Pada tahap ini kita akan membahas tahap yang pertama, yaitu persiapan. Tahap ini sangatlah penting untuk dilakukan, karena dengan awalan yang baik, maka merek yang akan kita mohonkan pendaftarannya memiliki peluang yang besar untuk diterima. Teman-teman pelaku usaha perlu diketahui, waktu yang dibutuhkan dari pengajuan permohonan merek hingga terbitnya sertifikat merek membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 tahun lebih. Oleh karena itu, agar merek yang kita mohonkan pendaftarannya tidak ditolak dan waktu tunggu kita tidak sia-sia, maka diperlukan persiapan yang matang. Good! Pengertian merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna dalam bentuk 2 dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Teman-teman pelaku usaha, jadi merek adalah tanda yang harus memiliki daya pembeda antara produk teman-teman pelaku usaha dengan produk orang lain. Dalam sistem permohonan pendaftaran merek bersifat first to file, jadi siapa yang melakukan pendaftaran terlebih dahulu, maka dia yang berhak untuk mendapatkan hak eksklusif dari negara, yaitu hak untuk dilindungi penggunaan merek tersebut oleh negara. Jadi, jika ada pihak lain yang menggunakan merek tersebut, maka tidak diperbolehkan atau dilarang tanpa seizin pemiliknya. Bahkan pemiliknya berhak untuk melakukan penuntutan secara hukum. Oh no! Tahap pertama, persiapan. Pada tahap pertama persiapan terdapat 3 langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama, persiapkan dokumen persyaratan untuk melakukan permohonan pendaftaran merek. Langkah yang kedua, cek kelas merek. Langkah yang ketiga, cek merek produk. Teman-teman pelaku usaha Sobat Wahas pasti penasaran untuk mengetahui setiap langkah tersebut. Agar konten ini tidak terlalu panjang, maka kita bahas terlebih dahulu langkah yang pertama, yaitu persiapkan dokumen persyaratan. Sedangkan langkah yang kedua, cek kelas merek, dan langkah yang ketiga, cek merek produk akan kita bahas pada konten selanjutnya. Oke, teman-teman pelaku usaha Sobat Wahas yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu, karena dengan subscribe akan membuat kami semakin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa
untuk bunyikan loncengnya agar teman-teman pelaku usaha mendapatkan pemberitahuan informasi untuk konten-konten selanjutnya. Semoga dengan konten-konten ini akan membantu mengembangkan usaha teman-teman pelaku usaha untuk semakin berdaya saing. Dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran merek. Untuk pengajuan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dapat dilakukan secara online melalui situs www.dgip.go.id. Teman-teman pelaku usaha Sobat Wahas, dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek memiliki dua kriteria pemohon. Yang pertama, kriteria pemohon UMK atau usaha mikro dan kecil. Yang kedua, kriteria pemohon umum. Teman-teman pelaku usaha Sobat Wahas, pemerintah telah memberikan perlakuan khusus untuk pemohon UMK atau usaha mikro dan kecil dengan memberikan dukungan berupa kebijakan keringanan biaya dalam permohonan pendaftaran merek. Biaya permohonan pendaftaran merek untuk kriteria pemohon UMK atau sering juga disebut biaya PNPB, biaya penerimaan negara bukan pajak sebesar 500.000. Sedangkan biaya permohonan pendaftaran merek untuk kategori pemohon umum sebesar 1.800.000. Dokumen persyaratan untuk kriteria pemohon UMK dan umum memang ada sedikit perbedaannya. Berikut dokumen persyaratan yang perlu dipersiapkan. Pertama, KTP pemohon. Kedua, label merek. Label merek yang akan kita persiapkan adalah dalam bentuk file gambar dengan format JPG. Kemudian, kapasitas file tersebut tidak lebih dari 5 MB. Dan file JPG ini akan kita upload ketika kita melakukan permohonan pendaftaran merek. Label merek dapat berupa huruf, kata, angka, logo atau lukisan atau gambar, atau kombinasi di antara unsur-unsur tersebut dalam bentuk 2 atau 3 dimensi, kemudian dapat berupa suara dan juga hologram. Contoh label merek. Untuk contoh label merek huruf seperti huruf A pada merek Alfamidi. Contoh label merek kata seperti kata Indofood. Untuk contoh label merek angka seperti merek Jarum 76. Untuk contoh label merek logo atau lukisan atau gambar seperti merek mobil Toyota. Contoh label merek gabungan atau kombinasi seperti merek KFC, di mana di situ ada lukisan atau gambar orang dan juga tulisan KFC. Untuk contoh label merek suara seperti suara penjual roti Sari Roti. Sari Roti, roti Sari Roti. Teng teng teng, teng 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 teng. Kemudian yang ketiga, tanda tangan pemohon. Untuk tanda tangan pemohon ini seperti label merek, file yang dibutuhkan adalah dalam bentuk gambar dengan format JPG. Berikut adalah persyaratan tambahan untuk kriteria pemohon
UMK. Disinilah perbedaannya. Kalau untuk kategori pemohon umum cukup 3, sedangkan UMK ada beberapa persyaratan tambahan seperti yang keempat, surat rekomendasi atau keterangan dari dinas terkait. Surat ini harus dalam bentuk file PDF dan juga akan kita upload ketika kita melakukan pengajuan permohonan pendaftaran merek. Merujuk pada surat edaran dari Kementerian Hukum dan HAM, di mana persyaratan yang harus dipenuhi untuk kategori pemohon UMK adalah surat keterangan atau surat rekomendasi sebagai usaha mikro dan usaha kecil yang diterbitkan oleh berikut instansi yang bisa menerbitkan. Yang pertama, Kementerian Koperasi dan UKM atau Kementerian Perindustrian atau Kementerian Perdagangan atau Dinas Koperasi dan UKM atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi instansi-instansi inilah yang dapat mengeluarkan surat rekomendasi atau surat keterangan UMK. Adapun surat rekomendasi atau surat keterangan ini mencakup 1. Nama jabatan dan unit organisasi yang menandatangani surat keterangan. 2. Nama pemohon. 3. Alamat pemohon. 4. Label merek. 5. Jenis barang atau jenis jasa yang dimohonkan. Jadi teman-teman pelaku usaha Sobat Wahas yang ingin mengajukan dengan kriteria pemohon UMK dapat menggunakan surat rekomendasi atau keterangan dari dinas terkait dengan cara kita harus melakukan permohonan permintaan rekomendasi. Nanti dinas terkait akan mengeluarkan surat rekomendasi atau keterangan tersebut. Kemudian persyaratan tambahan untuk UMK yang kelima yaitu surat pernyataan UMK. Dan surat pernyataan ini dalam bentuk file PDF. Berikut contohnya surat pernyataan UMK di mana surat ini ditandatangani di atas materai 10.000. Kemudian data yang perlu dimasukkan nama, alamat, merek, dan kelas merek. Untuk kelas merek nanti kita akan bahas pada konten selanjutnya. Demikian teman-teman pelaku usaha Sobat Wahas, dokumen persyaratan yang perlu kita siapkan. Tetapi jika teman-teman pelaku usaha menggunakan jasa konsultan KI atau konsultan kekayaan intelektual, ada persyaratan tambahan yaitu tanda tangan kuasa dan juga surat kuasa. Teman-teman pelaku usaha Sobat Wahas, demikian konten yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga membuka wawasan teman-teman pelaku usaha tentang permohonan pendaftaran merek. Teman-teman pelaku usaha, jangan lupa untuk mengikuti konten-konten berikutnya karena masih berkaitan dengan konten tentang tutorial permohonan pendaftaran merek tahap 1 persiapan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.